Dan di situ juga gue ngerasa yang tadinya identitas gue adalah presenter terkenal, itu gue udah gak peduli kalau misalnya gue terkenal lagi atau gue masih jadi presenter atau enggak, gue udah gak peduli. Yang gue peduliin adalah gue mempunyai identitas baru sebagai anak Tuhan. Ternyata Tuhan itu maha belas kasih. Oke. Pengalaman iman inilah saya bersaksi kemana-mana. Yesus mengasihi saya. Yesus menerima kita apa adanya. Dan Yesus menerima saya orang berdosa. Nah, dari situ sampai dengan sekarang, gue sih belum pernah nemu lu ngomong sesuatu soal itu. Dan di tempat ini menurut gue sih, gue pengen denger dari seorang Daniel Mananta. Versi lu waktu itu tuh ngomong itu latar belakangnya bagaimana dan kenapa bisa sampai berpandangan seperti itu. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Shalom semuanya, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam acara kita Podcast Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Kali ini bersama dengan saya Christian Reynaldo. Ada tamu siapa saja, mau bicara apa saja, yang jelas listeners pastikan benar-benar dengarkan dengan baik karena ini pasti bakal seru banget, bakal hangat dan bakal membuat kita terbuka pikirannya ya. Tamu saya bukan kaleng-kaleng, langsung saja saya perkenalkan tanpa panjang lebar. Yang pertama di sebelah kiri saya sudah kelihatan nampang dari tadi ya. Kalau yang lihat, kalau yang dengar gak lihat. Saya perkenalkan Romo Carolus Uut Putranto PR yang biasa disapa dengan Romo Uut. Halo Romo Uut. Halo, shalom semuanya. Wih, kalem ya bawaannya begitu. Tamu yang kedua, ini sudah melanglang buana, bukan cuma di Indonesia tapi sampai juga ke luar negeri. Seorang yang kalau berbicara sangat berapi-api dan penuh Roh Kudus. Siapa dia? Langsung saja kita sapa Om Benyamin Ratu. Om Ben. Shalom. Ya. Shalom aja Roh Kudus langsung bersinar begitu. Dan yang ketiga di sebelah Om Ben yang sudah kelihatan juga di layar, kalau yang nonton sekali lagi adalah my brother from another mother and another father ya, jauh banget. Daniel Mananta. What's up? Katanya, What's up ya. guys? Oke. Semoga semua dalam keadaan baik-baik. Kita kenalan dulu ya karena semua mungkin belum kenal. Mungkin sama Romo Uut dulu nih. Romo Uut, namanya si Uut ya. Kalau Uut saya kebayangnya langsung dangduters. Yes. Romo Uut nih. Pelayanannya di mana Romo Uut nih? Iya, pelayanan saya di Seminari Tinggi. Aha. Jadi saya tinggal bersama para calon imam untuk Kuskupan Agung Jakarta. Oh, Ada 35 calon imam, cowok semua iya yang tinggal bersama saya. Oh iya, siap. Oke. Jadi aktifnya memang khusus di situ ya, seminari ya. Iya, sambil mengajar teologi. Oh, mengajar Sekolah teologi. Tinggi Filsafat Driarkara. Oh, mantap. Ini dengar-dengar juga baru selesai S2 ya? Ya, 2016 sebenarnya. Saya baru pulang. Baru 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu ya. Di bawah 7 tahun lah masih. 7 tahun. Siap. Iya. Oke. Thank you Romo atas perkenalannya. Nah, berikutnya sebetulnya saya juga bingung nih. Ngapain kenalan lagi? Orang udah super terkenal ya. Kita ngobrol dengan Om Ben yang sudah hampir pasti semuanya harusnya kenal ya. Om Benyamin Ratu, kenalan singkat dulu dong Om. Buat yang belum kenal, memperkenalkan diri dulu. Baik, shalom. Ya, nama saya Benyamin Ratu, asalnya dari Flores Labuan Bajo. Dan saya tinggal di Jakarta sejak tahun 78. Istri saya 1 orang Yogyakarta. Anak saya 2 orang, punya cucu juga 2. Sekarang pekerjaan saya mulai tahun 95 sampai sekarang saya full time sepenuhnya melayani firman Tuhan di Kuskupan Agung Jakarta. Mantap. Welcome Om Ben di sini ya. Saya sekarang berada di komunitas MS Inggris dan saya berada dari paroki Santo Christophorus Grogol.
Oke, baik. Jelambar, Jakarta Jelambar. Barat. Ya. Thank you Om Ben, welcome di podcast Persepsi. Dan yang ketiga, tidak perlu diperkenalkan juga dan sudah jauh lebih terkenal daripada saya, Daniel Mananta. Bro Daniel, apa Hai, Christian. kabarnya? Very good, thank you. Sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih? Mempersiapkan lari untuk Tokyo Marathon. Abis itu gue juga ada YouTube ya, YouTube gue Daniel Tetangga Kamu, sama lagi membuat sebuah film layar lebar. Wih. Dan mungkin tayangnya mudah-mudahan tahun 2024. 2024. Sekarang produksi ya. Kalau memang Sekarang butuh lagi ada aktor atau apa, kasih tahu aja ya. Iya. Kasih tahu aja, ntar saya kasih tahu orang lain. Oh pastinya iya ya. betul. Iya. Butuh memang masih butuh. Oke, nah kali ini kita mau ngomongin soal apa sih listeners? Kita mau ngomongin mengenai temanya adalah diskusi iman. Kenapa diskusi iman? Karena yang namanya iman itu kan pasti perjalanan yang terus tumbuh. Bahkan dari kita kecil, dari kita remaja sampai dengan dewasa kayak saya sekarang ini terus bertumbuh. Ya bukan cuma badannya tapi juga imannya. Nah di sini kita mau ngobrol mungkin dari Om Ben dulu nih Om Ben. Kan pengalamannya banyak nih ya. Kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan dan pengalaman iman, Om Ben yang sekarang kan pasti berbeda dengan Om Ben yang dulu waktu kecil, waktu remaja. Boleh cerita nggak dulu waktu kecil, waktu remaja, Om Ben tuh kayak apa sih? Iya, waktu kecil saya dilahirkan dari keluarga Katolik. Oke. Ya dari kecil sudah aktif di gereja, rajin ke masjid dinar. Tapi itu karena saya ikuti karena warisan orang tua ya. Ya. Tidak ada pertumbuhan rohani karena dulu kalau nggak ke gereja hari Minggu dicambuk. Udah dicambuk. Iya dulu kita gitu. Wow. Sehingga saya ikuti itu karena ya rutinitas. Dan singkat cerita ditanya waktu remaja kan, Ya. lama-lama setelah saya tamat SMP, SMA atau saya bosan ke gereja, saya pernah cuti 7 tahun lamanya nggak ke gereja. Wow. 7 tahun nggak ke 7 tahun gereja. belajar hobi ya, berantem lah, kemudian belajar kuasa gelap lah, itu terjadi. Oke. Tapi puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan melalui karismatik Katolik ini tahun 85 saya berjumpa dengan Tuhan di sana. SHDR namanya. Seminar inilah yang mengubah saya. Dan semua saya punya manusia lama, semua kuasa gelap yang saya miliki saya buang semua. Dari situlah saya mengalami awal hidup Kristen saya dari nol lagi. Dan saya tidak punya rencanakan menjadi pewarta, nggak ada impian itu. Karena saya merantau dari Flores ke Jakarta mau jadi apa? Hanya mau mempertaruhkan hidup. Dan saya buat itu sungguh-sungguh, saya hidup berapa tahun tuh hanya mengalahkan fisik. Ya debt collector lah, dari satpam lah. Semua dan lah ya. Pokoknya menghalalkan segala macam cara. Oke. Seluruh perintah Allah lewat semua itu. Siap. Nah itu ya. Saya puji Tuhan. Ternyata pada tahun 85 saya diterima oleh Tuhan. Saya pikir tadi Tuhan, apakah Tuhan mengampuni saya? Ternyata Tuhan itu maha belas kasih. Oke. Pengalaman iman inilah saya bersaksi kemana-mana. Yesus mengasihi saya. Yesus menerima kita apa adanya. Dan Yesus menerima saya orang berdosa. Wih. Ini yang saya sharingkan kemana-mana. Bahwa saya tidak berhak untuk menuduh kesalahan diri saya sendiri. Yesus tidak pernah ingat masa lampau saya. Dia hanya urusan masa depan saya. Mantap. Memang Om Ben kalau ngomong nih menit-menit awal ya masih listeners ya. Kalau dengerin nih udah berasa kayak wah Roh Kudus sudah mulai bekerja begitu ya. Oh mantap kali. Oke. Ya. Itu cerita Om Ben tentang masa kecilnya, masa remajanya, kemudian titik baliknya ya. Nah sekarang beralih ke sebelahnya Daniel Mananta. Daniel Mananta waktu kecil, remaja, pertumbuhan imannya kayak apa sih? Mungkin sama seperti Om Ben juga, very ritualistik banget. Ritualistik. Jadi maksudnya sebagai sempat Miss Dinar juga, sempat putra altar juga. Jadi very ritualistik lah ya. Datang ke gereja itu benar-benar gue jadi jago banget. Nih nggak tahu ya, mungkin kalau yang denger nggak bisa ngelihat gitu ya. Tapi kalau misalnya ini di gereja gue latihan banget. Potong bebek angsa, masak di kuali. Itu jadi jago banget gue, asli. Itu benar-benar kayak refleks gue bagus banget gitu kan. Dan habis itu, nih gue pengen nanya juga nih ya kepada yang lagi nonton atau mungkin yang lagi dengerin gitu ya. Lu bisa nggak kalau misalnya, ini kan kita ke depan nih ya, tangan kita nih ke depan nih, ini ke depan ya. Dan habis itu ini ke belakang. Ya kan, bisa nggak satu tangan kanan ke depan, satu tangan ke belakang? Iya, gue belajar di gereja tuh. saking gue ritual banget, saking gue nggak ngedengerin apa-apa, gue cuma fokus sama hari ini gue pengen belajarin apa ya? Oh, gue harus bisa begini nih, kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada hubungan sama sekali dengan Yesus, nggak ada hubungan banget dengan Tuhan. Gue di situ benar-benar cuman kerjaannya
duduk dan mikirin kapan selesai gereja, kapan gue bisa makan siang ya kan sama keluarga. Dan ya sayangnya dulu tuh belum ada handphone gitu kan, jadi gue nggak bisa main game, gue nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ya itu jadi Fokusnya di situ ya, fokusnya aja ya. jadi jago banget di situ dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar secara spiritual, gue ikut karismatik, gue ikut sakramen pengakuan dosa, sakramen komuni pertama dan lain-lain, semuanya ikutin, bahkan jadi putra altar, jadi Miss Dinar juga. Karismatik kayaknya belum deh. Belum, dan karena ya nggak ada hubungan itu, saya sendiri juga benar-benar nggak ada, ya ritual banget lah, ritual banget. Sampai dengan ABG, sampai remaja itu terus berjalan Yes, seperti itu ya? sampai ABG, sampai Australia ya kalau nggak salah. Ya betul banget, di Perth ritual juga. Abis itu sampai ke apa? Ya gitu lah, sampai tahun 2012. 2012 itu titik baliknya kayak gimana, Daniel? Titik baliknya ketika gue kehilangan suara gue itu. Jadi ya ketika gue udah kerja, gue udah jadi presenter, udah merasakan ketenaran, tapi akhirnya ketika gue kehilangan suara gue, di situ gue yang benar-benar ketakutan banget, ngerasain depresi banget. Nah di situ tuh kayak jalannya sebenarnya cuma dua ya, antara gue depresi dan gue akhirnya mulai ke alkohol, gue mulai mencari pengakuan atau mencari ketenaran dengan cara menghalalkan segala cara gitu misalnya. Karena banyak juga, gampang juga loh mencari ketenaran dengan menghalalkan segala cara. Cepet banget gitu kan. Abis itu gue juga, pokoknya di situ karena gue saat itu baru married dan anak gue yang pertama baru lahir. Dan di situ pertama kali gue ketemu sama Pak Ben juga gitu. Nah, I think at that time turning point gue ketika gue didoain sama Pak Ben dan itu dengan ala karismatik, gue sendiri juga kaget banget sih actually karena ini wah ritual macam apa ini, mereka ngomong bahasa apa di sini gitu kan. Beda sama dulu waktu kecil kan. Menakutkan sekali to be honest buat gue gitu saat itu karena mereka semua berbahasa roh dan gue yang kayak ini apaan ini gitu, gue ada di mana dan gak tau kenapa tiba-tiba gue mulai nangis. Nangis padahal gue gak pengen nangis, ya ampun baru ketemu lagi kita kan saat itu, malu banget gue nangis. Belum pernah ketemu, baru pertama kali ketemu dan abis itu nangis dan gue ngerasa wah gila ini masa gue artis nih gitu kan, public figure, gue harus gak boleh nangis, tapi gak tahu kenapa air mata terus bercucuran. Dan di situ setelah gue keluar dari rumah Pak Benyamin Ratu, ternyata suara gue belum sembuh gitu. Tapi ini yang kita baru bicarain beberapa tahun kemudian, Pak Ben juga sering bilang, ternyata Daniel pada hari itu bukan mengalami kesembuhan secara fisik. Tapi gue mengalami kesembuhan secara spirit, secara rohani. Karena hari itu di depan rumah Pak Benyamin Ratu, itu nyokap gue BB ke gue gitu, dipakai BBM saat itu. Gimana suaranya udah sembuh belum? Gue bilang ke nyokap gue, belum nih, kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa ada di hati gue tiba-tiba ada satu suara kecil, bisikan atau whatever, yang atau pemikiran aja gitu ya, yang bilang kalau misalnya tapi Daniel udah in the process of healing, sudah dalam proses penyembuhan, Mulai. ya kan, proses pemulihan. Nah, yang namanya proses itu butuh waktu, nggak langsung secepat itu gitu. Ya udah, jadi akhirnya gue teks lagi ke nyokap gue, nggak lama, paling kayak 1 menit setelah itu ya, setelah gue kayak dapetin perasaan di situ, gue bilang sama nyokap gue, tapi Mi nggak tahu kenapa, Denny ngerasa suara Denny bakal balik deh. Hah? Kok tahu? Dari mana? Nggak tahu. But I don't know, kayak pasti bakal balik sih. Oh oke, kita terus berdoa. Ya kita terus berdoa. Yang tadinya gue depresi sampai gue nggak bisa tidur. Ya. Itu malam itu gue tidur nyenyak banget, gue ngerasa damai dan di situ juga gue ngerasa yang tadinya identitas gue adalah presenter terkenal, itu gue udah nggak peduli kalau misalnya gue terkenal lagi atau gue masih jadi presenter atau enggak, gue udah nggak peduli. Yang gue peduliin adalah gue mempunyai identitas baru sebagai anak Tuhan. Amin. Dan identitas tersebut
membuat gue ngerasa damai banget sehingga gue bisa tidur dengan nyenyak. Itu sama banget kayak kalau misalnya Petrus pas dibilang suruh ikut Yesus, dia udah tangkapan ikan yang udah didapetin itu udah dibiarinin sama dia gitu. Dan dia langsung mengejar Yesus gitu. Dan itu adalah zeal ya, maksudnya kayak sebuah kelaparan dan kehausan yang sama yang gue dapetin di hari tersebut dan hari-hari berikutnya. Gue kayak terus pengen ngejar dan terus mencari kerajaan Allah sampai hari ini. Sampai hari ini. Wow, itu kalau listeners dengerin aja itu udah berasa kayak Daniel juga berapi-api, gak kalah sama Om Ben ya. Kalau yang ngelihat lebih kelihatan lagi bagaimana itu bener-bener hari itu adalah memori yang nempel sampai dengan sekarang. So itu adalah turning point dari pertumbuhan imannya seorang Daniel Mananta. Lalu bagaimanakah tentang seseorang yang ada di sebelah saya? Nah, walaupun pastor, saya juga mau bertanya, apakah dari kecil cita-cita sudah pastor atau bagaimana gitu kan? Pertumbuhan iman dari Romo Wid sendiri waktu kecil, waktu remaja kayak apa sih secara singkat? Ya, secara singkat, kalau dikatakan sejak kecil pengen jadi pastor enggak juga ya. Oke. Enggak, tapi ketika saya seperti Om Ben, Daniel, saya juga aktif mengikuti ritual, ikut putra altar. Wah, kita berempat putra altar semua nih berarti. Wah, ya. ini dia. Oke, lalu? Lalu yang menarik adalah ada satu peristiwa perjamuan Maha Kudus. Di sekolah saya itu dekat dengan gereja paroki. Saya selalu datang lebih awal, sekolah jam 7, saya datang jam 6. Bukan untuk berdoa, main bola. Oh iya. Main bola depan gereja. Suatu ketika teman saya menendang bola begitu kencang sampai berhenti depan gereja. Pintu gereja terbuka, maka saya mengambil bola itu, dan ketika saya mengambil bola, saya menatap masuk ke dalam gedung gereja. Di dalamnya saya melihat imam sedang konsakrasi tubuh Kristus. Saya menatap tubuh Kristus, tiba-tiba ada suara dalam diri saya, Uut, iya Bapa, saya jawab begitu kan ya. Saya ini Tuhan yang menciptakan kamu, kenapa kamu tidak datang menyembah saya setiap hari? Sejak saat itu saya rajin misa pagi di gereja itu. Lalu ketika saya tumbuh remaja, saya bertanya gimana caranya dekat sama dia yang manggil saya. Oke. Jadi Romo. Wah, saya masuk seminari menengah, masuk seminari tinggi, sampai sekarang saya jadi Romo. Jadi itu pengalaman, Om Ben punya pengalaman, Daniel punya pengalaman, saya juga punya pengalaman titik balik seperti itu. Wow. Kenal dengan Yesus dan mau menjadi imam. Jadi semua berangkat dari pengalaman hidup. Ya. Itu listeners. Jadi nggak salah kalau 3 tamu saya udah saya bilang bukan kaleng-kaleng ya. Sayang saya nggak bisa cerita bagaimana saya punya pertumbuhan iman juga, beda itu kalau Boleh host kok ya. cerita, nggak Nggak apa-apa. bisa. Durasi bro, durasi. Gue juga penasaran, gue belum pernah denger soalnya. Mungkin Durasi. listeners juga belum pernah denger kan? Nanti ada episode khusus kayaknya ya. Kalau udah mau closing lah intinya. Well anyway, dari 3 orang ini kita dengar bagaimana mereka ini masing-masing punya pertumbuhan iman yang prosesnya berbeda. Tetapi mengarah ke satu, bagaimana iman itu kemudian bertumbuh. Benar ya listeners ya. Nah, mengenai soal iman, setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Setiap orang juga punya sudut pandang yang tentunya berbeda dengan kacamata dan persepsi yang berbeda. Nah, saya mau bicara dengan Daniel Mananta. Daniel Mananta, beberapa waktu lalu kita sama-sama tahu bahwa apa yang kamu sempat ucapkan ketika kamu di podcast. Waktu itu saya lihatnya kayaknya di media sosial juga deh, yang videonya cuma berapa menit itu doang ya. Kamu ketemu dengan salah satu seorang tokoh agama dari agama saudara kita, terus kamu bilang ada 5 poin yang saya setuju dengan dia gitu kan. Dan ternyata yang membuat banyak orang heboh di luar sana, umat Katolik itu adalah poin kamu yang kelima. Dan kalau di situ kata-kata kamu adalah bagaimana roh jahat di patung buatan manusia yang disembah itu adalah sesuatu yang menurut kamu salah. Di situ ada roh jahatnya. Dan kamu minta boleh spesifik nggak? Gue ngomongnya apa di situ? Oke. Minta baca dulu sebelum berkomentar, kurang lebih gini ya. Sebelum nanti lu berkomentar, coba baca dulu Yesaya bab 44 ayat 13 sampai 20. Oke? Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Habis itu baru di situ lu boleh komentar. Nah, menurut gue yang kelima ini adalah setelah itu omongnya panjang. Ini gue cuman catat sekilas yang di teks itu loh. Roh jahat di patung buatan mana yang disembah, manusia yang disembah. Nah, di situ kemudian heboh lah, ya kan. Nah, dari situ banyak yang nggak seneng, kayaknya nggak baca komen juga lah di Instagram segala macam. Media sosial bukan dipegang ya? Sejak pasca tahun lalu. Pasca tahun lalu itu gue udah delete aplikasi Instagram dari handphone gue. Sebenarnya buat apa? Buat prapaskah. Oh, oke.
buat prapaskah, puasa pantang. Detox. Dan gue pikir ya udah, jadi begitu Paskah gue install lagi. Tapi ketika gue install lagi, gue tidak menemukan kenyamanan lagi karena Seperti yang dulu ya. yang dulu karena tiba-tiba gue mulai scrolling dan tiba-tiba udah 15 menit lewat, oh my goodness, gue ngapain? Gue tadinya pengen ngelakuin sesuatu di Instagram, tapi kenapa tiba-tiba 15 menit hilang aja gitu waktu gue gitu. Nah akhirnya dari sejak Paskah tahun lalu, gue udah nggak megang Instagram. Gue semua postingan-postingan itu ke asisten gue, dia yang posting dan lebih enak sih, jauh lebih enak hidup gue. Nggak baca komen-komen juga kan? Nggak baca komen juga sih. Gue baca soalnya bro. Di situ lu misalnya ada asisten lu posting foto apa gitu ya, komentarnya nggak nyambung, tetap ke apa yang lu omongin itu dan itu memancing kemarahan banyak orang sih. Nah dari situ sampai dengan sekarang, gue sih belum pernah nemu lu ngomong sesuatu soal itu. Dan di tempat ini menurut gue sih, gue pengen denger dari seorang Daniel Mananta. Versi lu waktu itu tuh ngomong itu latar belakangnya bagaimana dan kenapa bisa sampai berpandangan seperti itu? Yang marah siapa tadi? Kalau ngeliat komentar sih bilang, oh saya sebagai umat Nasrani, oh saya sebagai orang Katolik, banyak, Oke. banyak. Iya, tapi kalau gue baca satu-satu gak kelar bro. Oke. Jadi Menurut Romo itu gimana? Saya penasaran sih karena saya terkejut juga kenapa yang marah orang Katolik. Oke. Silakan mungkin Romo yang mulai. Menurut saya ya, begini, apa yang disampaikan di ruang publik itu kan juga menjadi konsumsi publik, dan itu beragam latar belakang yang menanggapi, maka agak sulit mengklasifikasikan gitu kan, kenapa marah, kenapa tidak, karena bisa jadi orang lagi stres di keluarganya, ada kesempatan melampiaskan nih, dilampiaskan tanpa latar belakang keagamaan dan keimanannya, maka agak sulit untuk mengklasifikasikan komentar-komentar itu tidak bisa dijabarkan dengan secara pasti. Maka yang menarik adalah kan sebenarnya poinnya pesannya apa. Itu bagi saya yang menarik, pesannya apa dari perbincangan publik kita. Kalau pesannya itu bisa ditarik dan itu kemudian bisa kena, saya yakin pasti semuanya bisa menimba hal yang positif dari pesan itu. Kadang-kadang pesan itu agak terkacaukan dengan bungkusnya, ya kan. Maka saya rasa seperti yang dikatakan tadi bagus sekali, momen ini untuk melihat pesannya apa di balik bungkus-bungkus semuanya yang terlalu heboh. Iya, bungkusnya heboh. Bungkusnya tapi dari heboh. Daniel sendiri kita belum. Itu. Saya sih belum pernah dengar Daniel ngomong dari situ tuh latar belakang gimana apa segala macam. Saya pertama gini, saya bilang khusus untuk pengikut Yesus, ya kan? Betul, Itu satu. betul. Jadi itu dia kenapa saya nge-quote Yesaya 44. Betul. Jadi harusnya pengikut Yesus langsung ke Alkitab dan dia baca Yesaya 44. Saya bilang unclean spirit itu ada di patung yang disembah. Bener ya? Itu benar-benar saya jelas banget, saya ingat banget saya ngomong seperti itu. Ya. Yang marah sama saya harusnya orang-orang yang menyembah patung kan? Oh, oke. Ya, iya kan? Maksudnya ya oke, kalau misalnya lu marah sama gue berarti lu mengakui kalau lu adalah penyembah patung gitu. Tapi kalau misalnya patung itu hanya untuk memperingati, hanya untuk menjadi pengingat, ya nggak usah marah lah. Dan marahnya itu sampai bawa-bawa keluarga misalnya, sampai ngomong kasar, ngomong hal-hal yang mungkin hanya orang Farisi yang akan bicara seperti itu. Jadi menurut gua, ya kalau misalnya lu bukan penyembah patung, ya ngapain marah? Ya, I know. Itu adalah dampak lah ya. Itu adalah dampak. Oke. Kita ngelihat banget siapa yang menyembah patung, siapa yang melihat patung itu hanya sebagai pengingat. Ya kan? Sebagai sarana lah ya, boleh dibilang seperti itu. Tapi waktu itu latar belakang Daniel membahas hal itu gara-gara apa Nil? Di hati gua. Iya. Tuhan kayak gerakin hati gua. Oke. Sedih. Gue nggak bisa bilang lah kalau misalnya oke, Tuhan ini yang bilang, enggak. Mungkin gue sedih
gue sedih sekali ngeliat orang-orang yang ke gereja Katolik hanya sebagai ritual. Sama seperti ketika gue waktu kecil ke gereja Katolik hanya sebagai ritual. Sedih sekali. Itu dia kenapa banyak gereja Katolik pun juga udah kosong di Eropa. Karena udah gak ada lagi yang namanya hubungan. Dan ini sekarang ini lagi hits banget yang namanya woke generation. Kebuka, bangunin mereka gitu, bangunin bahwa kalau misalnya ini didiemin aja, yang ada orang-orang khususnya anak muda Katolik itu akan terus menjalani ritual tanpa hubungan. Misalnya, ketika seseorang anak datang ke rumah ayahnya hanya sebagai ritual, hanya untuk nge-sign absen atau bilang, oh ya gue udah kok ke rumah bokap gue. Tapi di rumah bokapnya dia cuma ngeliatin handphone aja, dia cuma ngambil kulkas, makan, tanpa ngobrol, tanpa ngedengerin ayahnya lagi ada problem apa, tanpa curhat apa-apa sama ayahnya. Itu ritual. Dan abis itu ketika temennya nanya, hubungan lu sama bokap lu gimana? Oh kita deket, gue tiap minggu masih ke rumah bokap gue. Iya. You know, lu gak bisa bilang itu deket. Analoginya betul. Lu cuma bisa bilang kalau misalnya lu cuma ngelakuin itu hanya sebagai kewajiban, hanya sebagai keharusan. Karena sepertinya anak yang baik adalah orang yang datang ke rumah bapaknya setiap minggu. Dan di situ gue ngerasain kalau Tuhan tuh lagi pengen ngebangun hubungan lagi dengan anak muda Katolik di Indonesia. Tuhan itu lagi pengen banget ngebangun rasa kedekatan, keintiman itu lagi sama keluarga-keluarga Katoliknya. Oh ya, ini jadi poinnya nih. Oke. Poinnya ini. Kadang-kadang ya, untuk ngebangunin seseorang dari dia itu lagi misalnya ada sebuah gempa dan habis itu ada orang lagi tidur dan habis itu kita banguninnya ini. Reaksi pertama yang mereka akan keluarkan adalah marah. Karena tiba-tiba dibangunin. Oke. Karena tiba-tiba dibangunin. And it's okay. Kalau misalnya mereka marah ke gue, it's okay. Kalau mereka teriak bentak gue, mereka sumpah serapah sama gue, it's okay. Tapi kalau misalnya mereka bangun, abis itu mereka ngelihat apa yang terjadi dan abis itu tiba-tiba rumahnya akan roboh gara-gara gempa, dan abis itu mereka selamat, toh suatu saat mereka akan sadar sendiri kok. Gitu. And it's okay. Karena yang sekarang ini gue ngerasain banget di hati gue, ini kayak sebuah calling yang mungkin gak mudah dan mungkin gak semua orang mau ngelakuin ini. But someone has to do it. Dan Tuhan memilih gue. Oh, oke. Jadi boleh. Silakan Aben. Yang saya lihat, yang saya ikuti pada saat masalah itu, satu hal yang saya syukuri, bukan syukur masalah ini ya, di mana romo-romo YouTuber turun gunung semua, menjelaskan apa bedanya menyembah dan menghormati patung. Oke. Itu yang saya lihat di situ, sehingga banyak umat tercelikan dan luar biasa gitu. Ya jujur seperti saya orang Flores ya, jadi Flores itu sangat-sangat tidak jelaskan apa bedanya menyembah dan menghormati. Nah, gitu. Tapi di sini banyak romo-romo yang keluar semua turun gunung lah, banyak lewat ceritanya ya, akhirnya banyak umat yang ngerti juga gitu loh. Saya juga ditanya sama kakak saya dan kakak ipar saya. Nah, Kakak saya dan kakak ipar saya membela Daniel Mananta. Oh ya. Alasannya begini. Kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah sampai hari ini di Persepsi Podcast gue diam saja. Iya. Ya kan? Kenapa gue baru ngomong sekarang? Karena tadi gue minta izin dulu sama Tuhan. Maksudnya kapok nggak untuk melakukan apa yang telah kamu lakukan di masa depan nanti? Ini baru permulaan guys. Sebentar, ini baru permulaan. Please banget yang bagi yang nonton dan kalau misalnya kalian setuju sama gue, please keep praying for me.